sharingnya mengenai bagaimana prosedur sertifikat halal di Jawa Tengah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Kisti ya, bagaimana jika Bapak Ibu ini sebagai pelaku usaha ingin mengajukan sertifikat halal. Cara yang pertama adalah mengikuti BIMTEK SJPH. Setelah itu, nanti pelaku usaha ini akan dibimbing ya oleh auditor LP POM Jawa Tengah, mulai dari persiapan audit, pasca audit, dan dikawal hingga terbit sertifikat halalnya. Di LP POM Jawa Tengah sudah menerapkan layanan full service ya Bapak Ibu. Jadi kami akan mengawal dari mulai persiapan sampai terbitnya sertifikat halal. Kemudian, mengingatkan kembali ya Bapak Ibu, di Indonesia pemerintah sudah memiliki aturan ya mengenai mandatory halal bahwa untuk pelaku usaha makanan, minuman, jasa sembelihan dan hasil sembelihan harus memiliki sertifikat halal ya untuk menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi bagi masyarakat di Indonesia ini. Adapun jika pelaku usaha ini skalanya mikro dan kecil, mandatori halal ini masih diberi tingkat waktu ya, diberi waktu untuk mengurus sertifikat halal sampai Oktober 2026. Adapun kalau Bapak Ibu skalanya menengah dan besar, itu harus segera mengajukan sertifikat halal karena aturannya lebih maju bagi pelaku usaha yang menengah dan besar. Baik, dari sharing hari ini, jika Bapak Ibu masih penasaran bagaimana cara mengurus sertifikat halal atau ada yang ingin disampaikan, didiskusikan, monggo silahkan pertanyaannya bisa diketik lewat fitur chat atau bisa raise hand. Silahkan Bapak Ibu. Baik, ini ada peserta dari PT Indotech. Monggo silakan Bapak Ibu, kami persilahkan untuk menyalakan kameranya ya, agar kita bisa bersapa secara lebih enak. Monggo Oke. diperkenalkan Bapak, eh, Bapak perkenalan namanya, terus bagiannya apa dan pertanyaannya apa, silahkan. Baik, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Armi, Ibu dari PT Indotech. Saya kebetulan di Departemen Quality Management. Eh, Kami kan di tahun ini ada rencana untuk pendaftaran halal, Ibu. Perusahaan kami itu skalanya menengah ya. Pertanyaannya adalah satu, terkait dengan penyelia halal, apakah harus ada penyelia halal internal atau kami bisa menggunakan penyelia dari luar, Ibu? Jadi kayak kami sewa jasa penyelia begitu. Lalu untuk pendaftaran halal itu sebaiknya kami mengikuti sertifikasi penyelia dulu atau pendaftaran dulu atau bisa berbarengan ya Bu prosesnya. Terima kasih Bu. Baik Bapak, kami izin konfirmasi dulu. Untuk PT Indotech ini sebelumnya sudah mendaftar sertifikat halal di mana ya Pak? Belum Bu, saya belum pernah Oh daftar. belum, belum Baru pernah tahun ya. ini baru akan mendaftar. Oke, produknya apa Pak? Produknya kopi bubuk Ibu, Kopi bubuk selain kopi ada lagi, Pak? tidak ada. Oke, untuk lokasi pabriknya di mana saja? Kami di Solo Ibu. Di Solo. Oke. Baik, kami Oke. sudah menampung pertanyaannya. Kita langsung bahas satu-satu dulu aja ya, Mbak Gisti. Jadi Oke. pertanyaan dari Bapak Army PT Indotech tadi adalah perusahaan ini skalanya menengah, belum pernah memiliki sertifikat halal, baru akan mendaftarkan sertifikat halal. eh, Beliau minta tip bagaimana alur pendaftaran sertifikat halal. Apakah perlu mengikuti pelatihan penyelia dulu atau mendaftar ke LPPOM dulu atau bagaimana? Monggo silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Armi atas pertanyaannya ya. Bismillah. Untuk pelaku usaha yang skala menengah, seperti yang tadi kami tampilkan, itu harus memiliki penyelia halal yang bersertifikat kompetensi dari BNSP. Namun, bagaimana kalau saat ini belum punya? Jangan khawatir, Bapak bisa langsung daftarin ke LPPOM dulu aja. Untuk pendaftaran penyelia halalnya bisa paralel atau berjalan bersamaan. Karena nanti dari pendaftaran kepada LPPOM Jawa Tengah, kami akan meminjamkan gitu ya data penyelia halal untuk PT Indotech yang sesuai dengan ketentuan dari BPJPH seperti itu. Jadi selama pendaftaran sertifikasi halal itu urutannya daftar dulu aja ke LPPOM sambil nanti diarahkan untuk mendaftarkan penyelia halal
ke lembaga terkait seperti itu. Nanti selama data atau kompetensi penyelia halal internalnya PT Indotech kalau belum jadi kami bisa pinjamkan dan sertifikat halalnya bisa tetap lanjut sampai terbit kayak gitu. Nanti kalau ternyata sertifikat halalnya udah terbit lebih dulu daripada sertifikat kompetensi penyelia halalnya PT Indotech, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan ini edit saja untuk data penyelia halal yang ada di si halal seperti itu. Kemudian semoga itu udah terjawab ya. Jadi LPPOM bisa meminjamkan data penyelia halal untuk sesuai ketentuan BPJPH dan pendaftaran bisa dilakukan paralel antara sertifikasi halal dengan penyelia halal internal perusahaan. Demikian Pak Armi, mungkin ada yang mau disampaikan lebih lanjut. Monggo Pak Arfi, apakah sudah bisa dipahami atau ada yang perlu Oke, jadi disampaikan lagi? baik. Jadi untuk klasifikasi perusahaan menengah itu wajib punya penyelia internal, nggih, Bu. Betul Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sudah jelas, Ibu. Eh, Oke, jadi sama-sama. Bapak Armi untuk pendaftaran sertifikat halal, Bapak bisa langsung mendaftar ke LPPOM ya, agar nanti bisa kami dampingi untuk persiapan audit. Adapun untuk pendaftaran uji kompetensi penyelia halal nanti bisa diurus bersamaan dengan pengajuan sertifikat halal. Biar Bapak tidak terkendala lama ya untuk memperoleh sertifikat halal, lebih baik bisa menghubungi LPPOM. Nanti sembari mengurus proses audit bisa juga ikut uji kompetensi penilai halal. Seperti itu ya, Bapak. Oke, selanjutnya ini kami bacakan ada pertanyaan di fitur chat ya. Pertanyaan dari Ibu Dewi, CV Nana Abadi. Perusahaan kami sudah memiliki sertifikat halal untuk beberapa produk. Bagaimana langkah untuk melakukan pendaftaran produk baru dengan jenis yang sama jika ada produk yang dikembangkan? Jadi PT CV Nana Abadi ini ingin registrasi development pengembangan. Monggo silakan Mbak Gisti. Baik, terima kasih Bu Dewi. Ini mungkin kami konfirmasi dulu. Jadi untuk Bu Dewi CV Nana Abadi berarti sudah memiliki sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH di Si Halal ya? Yang contohnya seperti saya tampilkan tadi. Ya, betul, Bu. Oke, baik. Udah punya akun Si Halal juga ya berarti. Ya, betul. Oke. Kalau boleh saya tahu Ibu, sebelumnya untuk sertifikasi halalnya dengan LPPOM Jawa Tengah? Iya, Bu, dengan LPPOM Jawa Tengah. Oke. Berarti sudah pernah ada riwayat ikut BIMTEK SJPH ya, Bu? Terakhir kapan, Bu, ikut BIMTEK SJPH? Tahun 2023. 2023, baik. Nah, ini karena yang pertama, karena sudah ada, karena regulasi sertifikasi halal cukup dinamis, jadi ada beberapa perubahan ya Bu, dari tahun 2023 ke 2025 untuk pendaftaran pengembangan. Nanti kami persilahkan CV Nana Abadi bisa daftar BIMTEK dulu, seperti yang tadi kami tampilkan di alurnya. Adapun untuk produk yang mau didaftarkan, nanti bisa disiapkan daftar produk dan bahan yang mau dikembangkan, sehingga untuk proses audit akan fokus kepada produk yang mau didaftarkan pengembangan tersebut. Gitu. Kalau alurnya kurang lebih sama seperti tadi. Namun ini Bu Dewi tambahannya, kalau misalnya di tahun ini nih, ini bulan apa? Agustus Ibu mendaftarkan sertifikasi halal pengembangan dengan mendaftar BIMTEK terlebih dahulu. Terus nanti sertifikat halal terbit dan di bulan Desember 2025 atau di Januari 2026 Ibu Dewi mau daftarin pengembangan lagi untuk jenis produk yang sama. Nanti kita akan lihat apakah regulasi sertifikasi halal itu masih sama atau sudah banyak perubahan. Kalau masih sama, maka Ibu tidak perlu ikut BIMTEK lagi, tinggal menghubungi admin kami di admin informasi BIMTEK mau pengembangan agar diarahkan untuk langsung mengisi link akad pelayanan LPPOM untuk nanti ditugaskan auditornya. Seperti itu Bu Dewi. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Izin Sama-sama ya. bertanya, Mbak. Baik,
Ada peserta yang lain ingin bertanya? Ini masih ada waktu, kami persilahkan. Bisa raise hand atau bisa mengetik pertanyaannya di fitur chat, silahkan. Yang di kolom chat ini masih ada? Oke, masih ada ya pertanyaan dari Bapak Rahmat Rizaldi. Baik, ini Bapak Rahmat selaku pelaku usaha Rasi Coffee ingin bertanya, hmm, apakah restoran atau kafe harus memiliki penyelih halal? Jika kami belum memiliki penyelih halal, bagaimana solusinya? Monggo silakan Mbak Isti. Oke. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas pertanyaannya. Ini mirip dengan yang tadi ditanyakan oleh Pak Armi ya. Pak Armi kasusnya adalah pelaku usahanya skala menengah seperti itu. Kalau saat ini dari skala mikro, kecil, menengah, besar itu harus ada penyelia halalnya ya Pak Rahmat. Namun perbedaannya nanti bisa dicek juga Rasi Coffee itu skalanya mungkin bisa dikonfirmasi barangkali ada di NIB gitu ya Pak Rahmat untuk Rasi Coffee. Skala usahanya apa ya? Boleh ditulis di chat atau dijawab langsung. Menengah. Oh, baik. Kalau skala usahanya menengah, berarti penjelasannya sama seperti yang untuk PT Indotech tadi. Perlu adanya penyelia halal internal dari perusahaan, namun untuk proses sertifikasi halal bisa paralel ngurusnya. Jadi nanti kami pinjamkan dulu datanya, kemudian pelaku usaha tetap sambil jalan mengurus untuk penyelia halal internal kayak gitu ya. Mungkin demikian Pak Rahmat, apakah bisa dipahami atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Silakan. Baik, Pak Rahmat, apakah sudah bisa dipahami penjelasan dari kami, Bapak? Jika sudah paham, oke, terima kasih. Sudah paham, ya? Kami berlanjut ke penanya selanjutnya dari perusahaan Teknoskin. Saya Erma dari industri kosmetik. Izin bertanya, untuk regulasi saat ini, dokumen bahan baku apakah wajib bersertifikat halal atau bisa menggunakan dokumen pendukung seperti MSDS, flowchart, dan dokumen pendukung lainnya? Monggo, silakan Mbak Gisti. Baik, terima kasih Bu Erma atas pertanyaannya. Bismillah, kalau untuk ketentuan dari BPJPH saat ini, apabila bahan yang digunakan tidak termasuk ke dalam positive list atau bahan yang tidak kritis, itu seharusnya semuanya wajib bersertifikat halal. Yang pertama itu ya Bu, jadi bisa diutamakan menggunakan bahan yang bersertifikat halal. Adapun kalau ternyata masih ada bahan yang belum bersertifikat halal, nanti bisa dilengkapi dengan dokumen pendukung dulu untuk kemudian diverifikasi oleh auditornya. Pertama kan auditor akan ngelihat dulu nih, ini bahannya sangat kritis yang harus bersertifikat halal atau bahannya memang boleh kalau dokumennya bukan sertifikat halal seperti itu. Jadi dari identifikasi itu kalau ternyata memang oh iya bahan ini nggak apa-apa kalau misalnya belum punya sertifikat halal itu bisa dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai kayak gitu. Jadi mungkin diutamakan adalah bahan punya sertifikat halal dulu ya Ibu dari yang diakui oleh BPJPH. Baru setelah itu nanti kalau emang ada bahan yang tidak bersertifikat halal, mohon bisa dimintakan dokumen pendukung yang lengkap gitu. Jadi kalau ditanya bisa atau tidak itu nanti akan silakan dilengkapi dengan dokumen yang selengkap-lengkapnya seperti itu agar nanti bisa dikaji atau diverifikasi oleh auditor bagaimana pemenuhannya. Mungkin demikian Bu Erma. Baik, demikian tadi ya Bu Erma penjelasan dari kami. Dan nanti untuk informasi lebih lanjut bagaimana titik kritis bahan, kami persilakan perusahaan Teknoskin ini untuk mendaftar BIMTEK SJPH ya. Nanti pada saat BIMTEK SJPH materinya lebih detail lagi, nanti akan dijelaskan bagaimana itu pemenuhan kecukupan bahan kritis, positive list, dan dokumen yang tidak perlu sertifikat halal, seperti itu.
Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung acara pengenalan sertifikat halal oleh LPPOM Jawa Tengah. Semoga materi yang disampaikan narasumber hari ini benar-benar bermanfaat ya dan membuka wawasan baru mengenai proses sertifikasi halal di Indonesia. Apalagi regulasi yang sekarang itu berubah dari yang sebelumnya ya, banyak update mengenai aturan baru, kebijakan halal baru. Jadi kami mohon Bapak Ibu juga bisa mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh BPJPH ini. Dan bagi Bapak Ibu yang nantinya ingin mendaftar sertifikat halal, langkah yang pertama adalah nanti mengikuti BIMTEK SCPH. Dan untuk registrasi si halal BPJPH nanti akan kami dampingi ya, akan kami mentoring, dan akan kami kawal mulai dari persiapan audit hingga penerbitan sertifikat halal, yaitu dengan slogan kami LPPOM Jawa Tengah melayani pelayanan full service seperti itu. Demikian materi hari ini. Mungkin sebelum penutupan ya, Mbak Gisti bisa menyampaikan closing statement untuk materi hari ini. Silakan. Eh, Baik, terima kasih Mbak Irma, Bapak dan Ibu peserta yang kami hormati. Terima kasih karena sudah menyimak untuk seluruh paparan yang disampaikan hari ini dan berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa dipahami dan membantu proses sertifikasi halal Bapak dan Ibu. Yang perlu diperhatikan, pertama, pastikan Bapak Ibu memiliki nomor induk berusaha yang berbasis resiko untuk proses pendaftaran sertifikasi halal. Kemudian silakan menghubungi LPPOM, bisa ke admin grup webinar ini ya Bapak dan Ibu untuk pendaftaran selanjutnya. Nanti kami juga mohon izin akan barangkali membagikan informasi mengenai langkah yang bisa diambil Bapak Ibu untuk melanjutkan proses sertifikasi halal melalui grup tersebut. Gitu. Berikutnya Bapak Ibu mohon bisa diperhatikan untuk pelaksanaan sistem jaminan produk halal. Nanti lebih lanjut akan disampaikan waktu BIMTEK, namun 3 poin utama yang diperhatikan, pertama dari segi bahan, kemudian yang kedua produk sesuai ketentuan, dan yang ketiga adalah fasilitas produksi sesuai dengan ketentuan sertifikasi halal. Gitu. Semoga Bapak Ibu diberi kelancaran dan kemudahan ketika nanti akan mengurus sertifikasi halal. Kami mengucapkan mohon maaf dari narasumber ya kalau ada hal yang kurang berkenan selama penyampaian materi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Irma. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillahirrahmanirrahim rangkaian kegiatan webinar pengenalan sertifikasi halal oleh LPPOM Jawa Tengah sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Dan sebelum webinar ini ditutup, baik, terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Dari kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.